Namun Cinggu dikarenakan isolasi politik ya, Islam akhirnya lenyap di Korea. Culture Islam ini seharusnya tidak diperbolehkan gitu untuk menjajakan kaki di Korea. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah di sini aku mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah Cinggu, spesial Hari Raya Idul Fitri, aku akan ngajakin kalian untuk membahas bagaimana Islam ini bisa masuk ke Korea Selatan dan kenapa ya ada orang Korea yang takut dengan Islam atau Islamophobia. Wait, tahan dulu nih. Sebelum kita bahas, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Cingguku, kalian tuh pasti tahu ya bahwa Islam ini merupakan salah satu agama yang juga berkembang di Korea, khususnya di Korea Selatan. Populasi muslim itu terus meningkat loh sejak diperkenalkannya Islam tak lama setelah Perang Korea. Komunitas muslim di Korea juga berpusat di sekitar Seoul, di mana ini ada masjid besar yang pertama kali dibangun di tahun 1976 dengan menggunakan dana dari Misi Islam Malaysia dan negara-negara Islam lainnya. Dan kalian juga pasti penasaran dong gimana sih Islam ini bisa masuk ke Korea. But anyway, aku mohon maaf banget ya sebesar-besarnya kalau kalian dengerin suara orang karaoke, orang ketak-ketok. Ini lagi renovasi, ada juga orang karaoke, ntar ada ayam juga ikut-ikutan nyimbrong. Aku mohon kalian juga memaklumi tentang hal tersebut ya. Nah guys, selama pertengahan abad ke-7, pedagang muslim itu telah melintasi Asia Timur sejak dinasti Tang dan juga membentuk kontak dengan Silla, salah satu dari 3 kerajaan yang ada di Korea Selatan. Lalu pada tahun 751, ada seorang jenderal Cina keturunan Goguryeo, namanya adalah Gao Xianji, itu memimpin pertempuran Talas untuk dinasti Tang terhadap kekhalifahan Abbasiyah, namun dikalahkan. Kehadiran pertama Islam itu dapat diverifikasi di Korea berawal dari abad ke-9 selama periode Silla bersatu dengan kedatangan pedagang dan juga navigator Persia dan juga Arab. Nah, menurut banyak geografer muslim ya, termasuk penjelajah dan juga ahli geografi muslim Persia pada abad ke-9, yakni Ibnu Hurdadbih, banyak loh guys dari mereka yang menetap secara permanen di Korea Selatan. Lalu mereka juga mendirikan desa-desa muslim. Nah, beberapa catatan juga menunjukkan bahwa banyak dari pemukiman ternyata berasal dari Irak. Catatan lain juga menunjukkan bahwa sejumlah besar dari Syiah Paksi Alawi ternyata menetap di Korea. Selanjutnya adalah yang menunjukkan adanya masyarakat muslim Timur Tengah di Silla, itu ada patung-patung wali kerajaan dengan karakteristik khas Persia. Dan pada akhirnya umat Islam yang ada di Korea pada kala itu menikah dengan wanita-wanita yang ada di Korea. Nah, hubungan perdagangan antara dunia Islam dan juga semenanjung Korea dilanjutkan dengan kerajaan Goryeo sampai abad ke-15. Nah, akibatnya guys, jumlah pedagang muslim dari Timur Dekat dan juga Asia Tengah menetap di Korea dan akhirnya berkeluarga di sana. Setidaknya ada satu klan utama di Korea, yakni keluarga Chang di desa Toksu mengklaim keturunannya adalah dari keluarga muslim. Beberapa muslim Hui dari Cina juga tampaknya telah tinggal di kerajaan Goryeo. Lalu pada 1154, Korea juga termasuk dalam Atlas Dunia Geografer Arab Muhammad Al-Idrisi Tabula Rogeriana. Nah, kontak kecil dengan mayoritas muslim, khususnya adalah Uighur, itu berjalan terus dan juga semakin dekat. Selama akhir periode Goryeo, ada masjid di ibu kota Gaesong. Dan selama kekuasaan Mongol di Korea, Mongol itu sangat bergantung pada Uighur untuk membantu mereka menjalankan kerajaan besar. Hal itu dikarenakan orang Uighur berpengalaman dalam mengelola jaringan perdagangan yang sudah diperluas. Setidaknya ya ada 2 orang Uighur tinggal di Korea secara permanen dan juga menjadi nenek moyang dari 2 klan yang ada di Korea. Salah satu imigran Asia Tengah di Korea awalnya datang ke Korea sebagai asisten seorang putri Mongol yang telah dikirim untuk menikahi Raja Chungnyeol. Dokumen Goryeo mengatakan bahwa nama aslinya adalah Samga. Tetapi setelah ia memutuskan untuk tinggal di Korea, Raja menganugerahinya nama Korea yaitu Jang Sunyong. Jang ini kemudian menikah dengan orang Korea dan pada akhirnya menjadi nenek moyang pendiri klan Doksujang. Klannya ini juga sudah melahirkan banyak sekali pejabat tinggi dan juga cendekiawan Konfusianisme yang dihormati selama berabad-abad. 25 generasi kemudian, sekitar 30.000 warga Korea itu kembali melihat bagaimana latar belakang dari Jang Sunyong sebagai leluhur dari klan mereka. Mereka juga sadar bahwa ia bukanlah penduduk asli Korea. Banyak yang percaya bahwa ia ini merupakan seorang Muslim Arab. Namun di Cinggu tidak ada bukti pengaruh Islam pada tradisi keluarga Doksujang. Hal yang sama itu juga terjadi pada keturunan Asia Tengah lain yang tinggal di Korea. Jadi ada seorang yang berasal dari Asia Tengah, ya kemungkinan juga Uighur ya. Namanya itu adalah Solson. Jadi Solson ini melarikan diri ke Korea ketika pemberontakan Serban Merah meletus menjelang akhir dari dinasti Yuan.
Dia kemudian menikah dengan orang Korea dan pada akhirnya dia itu menjadi leluhur untuk klan Seol Gyeongju yang mengklaim setidaknya ada 2000 anggota di Korea saat ini tetapi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda khusus dari pengaruh Muslim. Lalu pada periode awal Joseon, peninggalan Islam berfungsi sebagai dasar untuk kalender dikarenakan reformasi untuk akurasi yang unggul di atas kalender Cina yang sudah ada. Nah, penerjemah Korea dari Hui Hua Lipa, sebuah teks yang menggabungkan astronomi Cina dengan astronomi Islam, dipelajari di Korea di bawah dinasti Joseon pada masa Sejong yang agung pada abad ke-15. Tradisi astronomi Cina Islam juga bertahan di Korea sampai awal abad ke-19. Namun Yingqinggu dikarenakan isolasi politik ya dan juga geografis Korea selama periode Joseon, Islam akhirnya lenyap di Korea sampai pada akhirnya diperkenalkan kembali pada abad ke-20. Hal ini juga diyakini bahwa banyak loh praktik-praktik keagamaan dan juga ajaran yang tidak dapat bertahan. Namun pada abad ke-19, pemukim Korea di Manchuria melakukan kontak kembali dengan Islam dan ini juga menjadi Muslim Korea pertama pada zaman modern. Catatan paling awal dari Muslim asli Korea itu juga berawal dari abad ke-19 ketika ada komunitas Muslim nih guys yang secara signifikan itu menempatkan dirinya di Manchuria. Dan kelompok ini juga meliputi keturunan pedagang Asia Tengah yang telah menetap di kota-kota Manchuria. Dan di sanalah warga Korea asli pertama kali datang untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Namun itu juga hanya setelah Perang Korea bahwa Islam mulai tumbuh secara signifikan di Korea. Islam ini diperkenalkan ke Korea Selatan oleh Brigade Turki yang datang untuk membantu Korea selama perang. Sejak itulah Islam ini terus tumbuh di Korea dan diadopsi oleh kalangan penduduk asli Korea yang cukup signifikan. Kalian udah nonton gak sih film Ayla? Film Ayla yang ceritanya tentang tentara Turki sama anaknya dari Korea yang diasuh. Udah nonton nggak film yang satu itu? Filmnya jujur sedih. Aku kalau ceritain film itu udah langsung merinding loh guys. Itu juga menunjukkan bagaimana tentara Turki pada kala itu membantu Korea dan di saat mereka membantu Korea, mereka juga mengajarkan Islam kepada penduduk-penduduk yang ada di sana. Dan Cikgu pada tahun 1962 barulah nih pemerintah Malaysia menawarkan hibah yang sebesar 33.000 US dollar untuk sebuah masjid yang akan dibangun di Seoul. Namun rencana itu gagal dikarenakan adanya inflasi. Dan tak sampai tahun 1970-an ketika hubungan ekonomi Korea Selatan dengan banyak negara Timur Tengah menonjol, menunjukkan bahwa minat terhadap Islam mulai bangkit kembali. Beberapa warga Korea yang bekerja di Arab Saudi masuk ke Islam. Ketika mereka menyelesaikan masa tugas kerja mereka dan juga kembali ke Korea, mereka ini didukung sejumlah Muslim penduduk asli. Dan Masjid Pusat Seoul akhirnya dibangun di Seoul lingkungan Itaewon pada tahun 1976. Dan saat ini ada juga masjid di Busan, Anyang, Gwangju, Jeonju, dan juga Daegu. Dan guys, kalian tahu gak sih bahwa Korea Muslim Federation atau yang dikenal dengan KMF itu kan sudah membuka sekolah ya, sekolah dasar namanya adalah Prince Sultan Islamic School. Jadi sekolah ini juga nantinya akan membantu Muslim di Korea belajar tentang agama mereka melalui kurikulum di sekolah yang resmi. Dan jauh sebelum dibentuknya sekolah formal, ada sebuah madrasah bernama Madrasah Sultan bin Abdul Aziz. Ini juga telah berfungsi sejak tahun 1990 dan disitulah anak-anak diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab, budaya Islam, dan juga bahkan belajar bahasa Inggris. Dan banyak loh Muslim Korea yang mengatakan gaya hidup mereka yang berbeda membuat mereka lebih menonjol daripada yang lain dalam masyarakat. Namun kekhawatiran terbesar mereka adalah prasangka yang mereka rasakan setelah serangan pada tanggal 11 September pada tahun 2001. Dan guys, kalian tahu gak sih bahwa serangan yang terjadi di tanggal 11 September 2001 ini juga memicu adanya Islamofobia. Dan guys, sebenarnya untuk Islamofobia itu merupakan istilah yang memang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah ketika beliau berdakwah dan banyak para kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Namun istilah Islamofobia ini seperti yang sudah aku singgung pada awal tadi, itu mulai menjadi populer sejak peristiwa di tanggal 11 September di Amerika Serikat. Di Korea Selatan sendiri sebenarnya dalam kehidupan nyata ya guys ya, dalam kehidupan sosial sehari-hari itu sebenarnya nggak ada problem. Dan banyak orang Korea di sana juga toleran, cukup toleran seperti itu terhadap orang-orang Muslim. Bahkan nih ada salah satu tokoh Muslim namanya itu adalah Munir Ahmad. Jadi Munir Ahmad ini pas saat dia itu berjalan sama istrinya ya, meskipun mereka itu pakai baju keagamaan, kalau untuk cowok kan biasanya bajunya warna putih kayak gini, tapi lengannya lebih panjang guys. Habis itu sampai gimana ya, sampai bawah lah pokoknya. Ngerti nggak ya? Pasti pernah lihat dong ya. Dan untuk cewek biasanya kan pakai hijab. Namun meski demikian mereka juga is okay kok, not a problem. Gak ada yang hujat mereka, gak ada yang menindas mereka dikarenakan hal tersebut. Intinya fine-fine aja. Hal itu juga dikarenakan orang-orang Korea sana itu kan kebanyakan ngurus diri mereka sendiri. Kayak gini, orang itu kan sibuk guys ya, punya banyak banget
hal yang harus dilakukan, entah itu pekerjaan, sekolah. Jadi mereka itu nggak ada waktu loh untuk memperhatikan orang lain. Tapi guys, kalau di sosial media itu beda banget. Ada banyak komentar-komentar buruk tentang Islam. Kita akan ambil beberapa sampel dari komentar-komentar netizen tentang bagaimana pandangan mereka tentang Islam. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang, "It is blessing from God to not be born in Islam." Lalu dia juga bilang bahwa the Islamic culture itself should not even be allowed to set foot in Korea. Jadi dia bilang bahwa culture Islam ini seharusnya tidak diperbolehkan gitu untuk menjajakan kaki di Korea. It's really scary and terrifying. Islam itself is madness. Go home, please. Well, itu adalah komentar-komentar yang menunjukkan bahwa memang ada yang Islamophobia. Hal itu juga dikarenakan oleh beberapa faktor. Dan salah satu faktor menurut aku yang juga sangat berpengaruh di sini adalah bagaimana propaganda media barat. As you know bahwa propaganda media barat juga, itu banyak menanamkan bahwa Islam ini seperti teroris. Islam ini berbahaya. Dan masih banyak pandangan negatif terhadap Islam di hadapan orang-orang lain. Dan propaganda itu juga seperti didukung ya dengan berbagai kasus yang pernah terjadi. Contoh seperti apa terjadi di Bali, bom Bali, you know what happened in Bali pada saat itu, And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, tadi kita sudah ngebahas tentang bagaimana sejarah Islam masuk ke Korea. Dan kita juga sudah membahas kenapa ada orang Korea yang Islamophobia. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang terjadi sekarang? Aku harapkan seperti itu ya. Nah cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusul Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida.